وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ja'a biqaulin huwa sihrun yufarriqu bainal mar'i wa abih. Kita bisa beralasan nanti bahwasanya orang ini datang dengan kata-kata yang menyihir, yang memisahkan antara seorang anak dengan ayahnya, yang memisahkan antara seorang saudara dengan saudaranya, antara seseorang dengan istrinya, antara seseorang dengan keluarganya. Fatafarraqu anhu bidzalik, yang menjadikan mereka saling terpisah satu sama lain. Nah, ini yang dituduhkan. Karena ada sisi yang mana menjadi fakta di situ, mereka yang masuk Islam itu dimusuhi sama keluarga-keluarganya, gitu loh. Nah, sudah berarti ini kan bisa dituduhkan ini yang salah gara-gara perkataan ini. Akhirnya keluarga-keluarga itu saling tercerai-berai. Ini salah satu penjelasan makna dari kalam Allah, fasda' bima tu'mar, pisahkan, pecahkan itu tadi. Isda' itu kan pecah. Nah, diartikan dalam terjemahan, sampaikan secara terang-terangan, karena memang nanti dakwah terang-terangan ini memisahkan. Tetapi yang jelas di sini, yang hak di sini, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah yang terang-terangan, memang ada yang terpecah, memang ada yang tercerai, memang ada yang terpisah, yaitu antara hak dengan yang batil itu akan terpisah. Mereka yang berpihak kepada yang hak akan ikut kepada yang hak, mereka yang masih setia kepada kebatilan masih berada di dalam kebatilan tersebut. Wa tufidu ba'dur riwayat, sebagian riwayat menyebutkan annal walida lamma radda alaihim kullama aradu lahu, yaitu Walid bin Mughirah ketika sudah menolak usulan masing-masing yang disampaikan tadi, qalu, orang-orang kemudian mengatakan, arina ra'yakal ladzi la ghadadata fihi, kalau memang semua ide-ide kami tadi ini kamu tolak, ya sudah, gimana sih ide kamu, gitu kan. Faqala lahum, nah Walidnya juga nggak langsung ngomong. Sebagian riwayat menyebutkan nggak langsung ngomong, tapi Walid mengatakan apa? Amhiluni, kasih aku kesempatan. Hatta ufakir, sampai saya pikir-pikir dulu. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam surah Muddathir. Innahu fakkar wa qaddar. Ini orang ini mikir lama. Wa qaddar, bikin rencananya masih bingung dia bikin rencana kayak gitu kan. Merencanakan itu, mengukur rencananya bingung. Faqutila kaifa qaddar, maka terlaknatlah orang ini sebagaimana yang dia rencanakan. Dia merencanakan keburukan, kebusukan untuk dituduhkan kepada Nabi Muhammad, maka terlaknatlah orang ini sebagaimana apa yang dia lakukan. Tsumma qutila kaifa qaddar. Allah ulangi lagi sekali lagi. Dan kemudian sungguh dia akan dilaknat, dibinasahkan sebagaimana dia merencanakan makarnya ini tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadhar, baru dia akan melihat, akan memandang, mendapatkan sesuatu yang menurutnya pas untuk disampaikan. Tsumma abasa wa basar, kemudian wajahnya itu bermuka masam, dan semakin dia merengut bermuka masam. Tsumma adbara wastakbar, baru dia nanti akan berpaling dan dengan sombongnya dia menolak kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala faqala, sebagai keputusan akhirnya orang ini tadi, dari hasil pemikirannya yang panjang tadi itu, dia pikir-pikir, dia rencanakan, akhirnya dia mengatakan, in hadza illa sihru yu'thar. Ini yang Allah tegaskan tadi. Kenapa kok Walid bin Mughirah itu lebih memilih kayaknya yang paling pas, yang bisa kita siasati untuk dituduhkan kepada orang ini adalah sihir.
Nah, Allah tegaskan di sini menjadi kesimpulan akhirnya Walid bin Mughirah, in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah sihir yang memberikan pengaruh. In hadza illa qaulul bashar. Dia katakan lagi ini hanya kata-kata orang. Jadi orang kafir mengingkari bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Tetapi di hatinya mengakui, hati kecilnya mengakui bahwasanya ini memang kata-kata yang enggak bisa diingkari kebenarannya. Wa ba'da an ittafaqal majlisu ala hadzal qarar akhadhu fi tanfidhihi. Setelah disepakati kita tuduhkan sihir ini kepada mereka gitu kan. Akhirnya mereka langsung eksekusi melaksanakan. Fajalasu bisubulin nas, dia duduk di jalan-jalan orang di mana nanti jamaah haji itu akan datang. Hina qadimu al-mausim, pada saat musim haji itu datang, mereka duduk, sudah ditunggu dulu anunya. Jamaah haji yang datang itu ditunggu. La yamurru bihim ahadun, tidaklah seorang jamaah haji itu datang illa hadzaruhu iyyahu, kecuali dia kasih peringatan, awas hati-hati sama Muhammad, awas hati-hati sama orang ini tukang sihir. Jadi udah sepakat semuanya tuh, nanti yang di jalan sini, di jalan sana, kalau nanti ada jamaah haji datang, kasih tahu kalau nanti Muhammad ngomong begini, itu tukang sihir, itu tukang sihir. Dikasih tahdzir. Nah, jadi tahdzir itu orang kafir pun dulu juga mentahdzir gitu. Mentahdzir siapa? Mentahdzir orang-orang untuk mendengarkan yang hak. Nah, adapun di dalam Islam, tahdzir juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Tahdzir itu artinya peringatan. Gitu kan. Rasulullah memberikan peringatan. Nah, jadi tahdzir ini tinggal bagaimana yang menggunakan. Dia berada di atas kebenaran atau dia berada di atas kebatilan. Kalau dia berada di atas kebatilan, yang ditahdzir itu adalah kebenaran gitu. Kalau dia berada di atas kebenaran, yang ditahdzir adalah kebatilan gitu loh. Nah, ini yang orang-orang kafir mentahdzir. Mentahdzir itu memperingati jamaah haji yang datang dari kebenaran yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa dzakaru lahum amrahu, disebutkan ini perkaranya Muhammad ini begini. Nah, sekarang kita di hadapan musuh-musuh dakwah yang seperti ini kan memberikan tuduhan-tuduhan yang enggak benar nih terhadap dakwah untuk menjatuhkan muruah, marwah, kehormatan juru dakwah. Nah, kan ustadz-ustadz kita itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan anugerah berupa kebermanfaatannya secara luas. Ini ceramah-ceramah beliau ada banyak di dalam Al-Qur'an. Ustaz Khalid Basalamah rahimahullah, kemudian hafizahullah, kemudian asatidzah yang lain. Seringkali kalau kita lihat ada banyak fitnah, tuduhan yang dituduhkan kepada mereka. Nah, kalau kita mempelajari sirah yang demikian ini bukan hal yang baru gitu loh. Dahulu pernah terjadi banyak. Jadi orang-orang mentahzir, memperingatkan orang dari kebenaran itu dari dulu sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa demikian? Ya memang Allah jadikan dakwah itu tidak mudah gitu. Untuk melihat kita yang berada di atas kebenaran ini memperjuangkan kebenaran atau tidak gitu. Sudah Isya ya. Sedikit saya sampaikan. Ini tadi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yatba'un nasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan tugas yang disampaikan untuk menyuruhkan dakwah, diikuti. Jamaah haji itu datang dari mana? Idza wafa al-mausim fi manazilihim. Jadi ketika datang kabilah-kabilah yang datang untuk melaksanakan ibadah haji, Rasulullah datangi tenda-tenda mereka. Wa fi Ukaz, ketika mereka berkumpul di pasar Ukaz, Rasulullah datangi di pasar Ukaz. Wa Majannah, ketika mereka beralih ke pasar Majannah, Rasulullah datangi juga di Majannah, didakwahi mereka. Wa Dzil Majaz itu pasar yang ketiga. Jadi ada 3 pasar pada saat itu, pasar Ukaz, pasar Majannah dengan pasar Dzil Majaz. Ini pasar yang terkenal ketika mendekati musim haji. Dimulainya itu sudah bulan Zulqa'dah sampai nanti akhir bulan Zulhijjah itu pasar-pasar itu diselenggarakan di kota Mekah.
Yad'uuhum ilallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendakwahkan kepada mereka. Wa Abu Lahab wara'ahu, Abu Lahab di belakang. Yaqul la tuti'u, jangan dengerin, jangan dengerin, jangan dengerin. Ini loh, begitu getalnya orang kafir itu nungguin apa? Juru dakwah tauhid itu diintai terus dari belakang. Tetapi yang demikian, apakah kita yang menyampaikan dakwah ini diam? Enggak, terus sampaikan. Terus sampaikan, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap menyampaikannya, dan ini yang kita teladani dari beliau. Tuduhan orang itu bagaimana, tetap sampaikan yang hak. Tuduhan orang itu bagaimana, tetap sampaikan yang hak, sampai nanti hasilnya itu kita lihat di akhirat nanti, mana yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ketika kita melihat kita sudah di atas dalil, kita di atas al-haq, ada petunjuknya dari Nabi, ada petunjuknya dari ada petunjuknya dari kitabullah, ada petunjuknya dari Rasulullah, sudah. Itu kita nggak perlu khawatir, karena yang menjamin dan yang akan melindungi tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan hari ini, dan Allah catat ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.